di Indonesia hanya dewa kepada mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi yang semangat ya, karena besok kita lebih gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah, Bapak Dr. Haji Muhammad Bersiah, SLCMSI. Yang kami hormati Bapak Kapolres Lombok Tengah yang diwakili oleh Bapak Kasat Polres Lombok Tengah, AKP Gede Kisiasa SH. Yang kami hormati Bapak Dandim 1620 Lombok Tengah yang diwakilkan oleh Kasdim 1620 Lombok Tengah, Bapak Lalu Muhammad Syukur. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya SMP. Tentu yang kami hormati dan banggakan pula rekan-rekan jurnalis yang pagi hari ini bisa bersama-sama dengan kita di sini dalam rangka konferensi pers terkait dengan pegawai bule kita dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Lombok Tengah yang ke-78. Di mana salah satu puncaknya adalah menghadirkan Dewa 19 yang akan digelar esok hari. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari menjelang siang hari ini kita akan menyimak hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan konser yang akan dilaksanakan besok, baik dari segi sarana prasarana, kesiapan pemerintah, kemudian pengamanan, dan hal-hal yang terkait dengan suksesnya pegawai beli kita. Untuk kesempatan pertama kita silakan kepada Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. Haji Muhammad Bersiah, SLCMSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bersama Pak Seda, kemudian Pak Kasdim, kemudian wakil Pak Kapolres, kegiatan konferensi pers dengan kegiatan konser Dewa Band dengan judul atau brandingnya kan Jawa Bulit Lombok Tengah. Itu berdasarkan pertimbangan luar biasa pemerintah di Lombok Tengah, kondisi Lombok Tengah dengan tahun 2023 ini ulang tahun ke-78. Jadi perkembangan Lombok Tengah dengan menyusun program kegiatan, rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Lombok Tengah antara lain adalah konser band Dewa. Artinya bahwa ini menjadi kegiatan yang luar biasa dengan desainnya, kemudian siapa yang terkait, siapa yang berkewajiban,
baik teknis maupun pendukung. Alhamdulillah berhasil dalam perencanaannya dan persiapannya. Apa yang menjadi motivasi kuat Pemerintah Lombok Tengah? Orientasi promosi utama. Kemudian kedua, bagaimana menunjukkan Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat bahwa Lombok Tengah ini sangat terbuka dalam pembangunan, dalam promosi, dalam kedatangan siapapun, apalagi kabupaten kota dan Nusa Tenggara Barat. Faktanya dengan kegiatan ini, insya Allah malam Sabtu tanpa diundang dari mana-mana, di telepon, di WA, Pak Sekda, semua panitia. Apa pertanyaannya? Apakah gratis? Tegas panitia mengatakan gratis. Alhamdulillah. Karena kalau yang lain bayar, ada kartisnya. Ini tergantung motivasi pemerintah Kota Lombok Tengah, Bapak Bupati, Dewek, Pak Sekda, semua UPD, Forkopimda, dan para wartawan. Motivasi maksud kita, warga Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat untuk bisa menikmatilah hidangan konser band keluarga Lombok Tengah atau Nusa Tenggara Barat kabupaten kota di NTB berdatangan berbondong-bondong menyaksikan lagu-lagu para penyanyinya dengan mainan bandnya itu. Nah, tentu itu niat untuk kebersamaan kita di Nusa Tenggara Barat ini. Dan apa yang kami siapkan, alhamdulillah, kalau persiapan teknis itu tugasnya krunya utama. Kemudian juga kaitannya dengan yang mengelola perangkat bandnya juga dan yang lain-lain, itu adalah bagian teknis yang akan disampaikan, ditunjukkan dalam event dalam minggu malam Sabtu yang akan datang ini. Nah, sedangkan yang kedua menjadi tugas kita mempersiapkan kegiatan pendukung. Apa contohnya? Pasti lapangan kita, lapangan bola yang dikenal dengan seluas itu, bagaimana persiapan lokasi. Kita terkait kopi serta juga. Nah, itu menyiapkan lokasi. Sehingga asumsi persiapan lokasi akan terjaga secara fisik, dapat dilaksanakan konser yang akan datang pada malam Sabtu yang akan datang. Selain itu, ini kan akan mendatangkan, mengundang dari mana-mana nih. Mungkin dari luar negeri juga. Nah, sehingga dengan begitu banyak dari para penontonnya itu, nah itu menjadi persiapan kita. Antara lain butuh persiapan UMKM kita, butuh persiapan lokasi parkirnya juga, butuh juga kaitan dengan pengamanannya, butuh juga kaitannya dengan bagaimana untuk mempersiapkan pelayanan kesehatannya, termasuk kaitannya dengan sosialisasi, bahkan dengan kominfo kita, para wartawan, termasuk hari ini dong. Nah, mari kita siarkan, mari kita promosikan secara luas bahwa kegiatan kita berniat untuk membangun Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat
ada manfaat yang kita lakukan dengan kegiatan konser band Dewa pada itu sudah umum, sehingga persentase persiapan kita insya Allah 90%. Nah, hebat kan? 90% persiapan sudah siap, tinggal 10%. Pak Dandim, Pak Kapolres, dan OPD terkait bergerak terus untuk melakukan persiapan itu. Termasuk perizinannya, sangat penting itu. Alhamdulillah sudah ada izin dari Polda Nusa Tenggara Barat. Terakhir yang saya sampaikan secara umum, ada wartawan Lombok Tengah yang hebat luar biasa. Nah, Dinas Sulung Bawangsani di depan mendukung dengan fungsi kapasitas Provinsi Bawangsani itu dilakukan. Mohon bantuan dengan lahir batin memajukan Lombok Tengah. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terkait dengan kesiapan pengamanan dari Pakasat Covid APD biasa, kami silakan. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Ya, Pak Wakil kami dari pihak kepolisian pertama-tama menyampaikan permohonan maaf dulu dari Pak Kapolres. Beliau sebenarnya ingin hadir di acara ini, tapi mengingat ada kegiatan yang mendesak di Polda NTB, sehingga dia mewakilkan kepada saya satu Kasat Pamungkit untuk mewakili beliau. Terkait pengamanan, kami sampaikan bahwa komitmen dari Bapak Kapolres mendukung setiap kegiatan event yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal pegawai. Apalagi perizinan sudah kelar dari pihak Polda NTB, sudah menerbitkan izin, sehingga kami berkewajiban untuk melaksanakan pengamanan kegiatan itu. Pengamanan kegiatan itu mungkin secara teknis nanti sekitar jam 13 kami akan undang semua stakeholder yang terlibat di situ untuk menyamakan persepsi secara teknis. Tapi secara garis besar terkait pengamanan itu kami siapkan personil mungkin lebih kurang 1.000 personil. 1.000 personil untuk melaksanakan pengamanan ini dengan melibatkan beberapa unsur dari Polres, kemudian dibantu rekan-rekan daripada TNI, Kodim, dari Polda juga, PKO, kemudian dari Brimob. Kita dalam hal pengamanan itu tidak underestimate. Jadi kita selalu persiapkan yang terbaik, karena ending dari suatu pengamanan itu adalah kegiatan atau acara itu berlangsung dengan aman dan tertib, menyangkut semua yang ada di lapangan bola itu, mulai daripada penyanyi, kemudian kru, kemudian penonton, kemudian masyarakat, semua terlibat di dalam itu. Jadi untuk itu kami semua minta dukungan kepada seluruh masyarakat Lombok Tengah, karena nanti dalam teknis-teknis pengamanan mungkin nanti akan dibahas selanjutnya. Secara garis besar mungkin nanti akan ada penyekatan. Penyekatan itu dimaksud untuk mengatur arus daripada kedatangan para penonton pertama. Karena jumlah lapangan bola ini kalau daya tampungnya apalagi band Dewa ini banyak penggemarnya, kalau kita hitungin puluhan ribu ya kita harus atur mobilisasi. Jadi untuk itu
sekalian mungkin nanti setiap sosialisasi melalui rekan-rekan media, ada beberapa ruas jalan nanti kita sekat. Tujuannya untuk memudahkan sehingga kegiatan itu berlangsung tertib. Kemudian kami himbau juga kepada penonton, warga Lombok Tengah ataupun dari luar Lombok Tengah, mari kita sama-sama mensukseskan dengan cara kita ikut menonton kegiatan itu dan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif. Mungkin sama-sama kita sudah pahami kalau dalam keramaian apa-apa yang dilarang itu mungkin nanti akan kita laksanakan pemeriksaan di sekat-sekat itu, sehingga tujuannya daripada kegiatan itu berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif. Mulai daripada perencanaan sudah 90%, sekarang tinggal kegiatan pengamanan dan event yang akan dilaksanakan. Kalau ini sukses berarti seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Lombok Tengah ini bisa berjalan dengan sukses. Jadi dari upaya panitia dari awal kegiatan event yang ada sampai ini puncaknya, kita sama-sama untuk mendukung kegiatan itu. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya nanti secara teknis kami akan bahas dengan seluruh stakeholder terkait, terutama TNI, kemudian stakeholder dari Pemda juga, dinas-dinas terkait, yang tujuannya untuk menyamakan persepsi seperti apa teknis pengamanan kegiatan konser dari band dewa tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya dari Kasdim 1620, Bapak Muhammad Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, serta Bapak Kapolres dalam hal ini diwakili Kasat Bekpam. Pada kesempatan ini mohon izin Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, Bapak Dandim berhalangan hadir karena ada undangan dari Bapak Kapolda, Saudara. Tidak salah acaranya lepas sambut Bapak Kapolda Bambu. Kemudian selanjutnya kami dipercayakan untuk diperintahkan untuk menghadiri mewakili beliau saat ini. Seperti yang disampaikan di pada sambutan pada Pak Wakil Bupati tadi, sama dari Bapak dari kepolisian, pada intinya dari pihak TNI kita akan mendukung sepenuhnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Adapun pos-pos nanti akan ditentukan oleh dari pihak kepolisian. Kita sebagai pendukung dari segi keamanan bersama stakeholder atau instansi terkait, kami siap membantu. Kami siap ke lapangan membantu sepenuhnya. Adapun personil yang kami libatkan sepenuhnya sesuai dengan permintaan dari Polres, sepenuhnya kami akan mendukung. Kalau memang didukung dari Polres minta 50, 100, kami siap, atau 150 siap. Ya, pada intinya TNI bersinergi dengan dari pihak kepolisian, siap membantu keamanan, terus sebenarnya bekal beli. Untuk itu pada intinya dari kami selaku aparat keamanan, kami siap mendukung gagasan maupun rencana maupun pelaksanaan daripada bekal beli ini. Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban guna terlaksananya kegiatan tersebut yang diadakan oleh Pemda Lombok Tengah. Oleh sebab itu kepada awak media sekali lagi kami mengharapkan untuk dukungannya. Demikian mungkin kurang lebihnya Bapak Bupati, Pak Sekda, kami siap membantu. Demikian kurang lebihnya, mohon ampura sampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasdim atas materinya. Dan untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Nanti sistemnya teman-teman bertanya kemudian langsung dijawab. Untuk
yang berikutnya jika ada hal yang sudah ditanyakan supaya tidak diulangi lagi pertanyaan. Silakan. Ibu Sri, tolong mic yang di belakang, nama dan medianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handayani dari TVRI, Pak. Pertanyaan pertama saya akan tujukan langsung kepada Pak Wakil Bupati. Kemudian yang kedua kepada Pak Kepolisian. Tapi saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Kepolisian ini. Dalam hal pengamanan tadi 1.000 orang yang akan diterjunkan. 1.000 orang ini posisinya di mana saja supaya kami tahu, dan jalur yang akan dipergunakan itu apakah jalur ini ditutup semua, kemudian di mana akan dilempar untuk masuk ke area itu, perlu kami beritakan karena untuk mempermudah bagi penonton masuk ke dalam area itu sendiri di area utama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kami teman-teman wartawan, maaf ini sebenarnya pertanyaan untuk Pak Wakil Bupati, apakah kami teman-teman wartawan yang terlibat peliputan besok ini, apakah ada tidak tempat kami diberikan tempat khusus atau semacam ID card mungkin, supaya karena kita tahu bahwa konser Dewa itu pasti ketat dan kita tidak bisa sembarangan untuk masuk ke sana, ke tempat Dewa itu untuk bertanya untuk apa. Tapi kalau bisa sekiranya ada, kami difasilitasi mungkin yang semacam ID card lah atau semacam tempat lah kita dipersiapkan oleh Pemda sendiri supaya kami tidak keceteran dan kami bisa benar-benar fokus untuk liputan itu. Jadi kami tidak dioper sana oper sini, kemudian kami kewalahan dengan pihak keamanan Dewan sendiri. Ya, intinya kami difasilitasi untuk kegiatan itu supaya kami teman-teman wartawan yang meliput untuk acara itu terfokus. Jadi kami tidak akan kesana kemari, dan mungkin juga setahu saya karena saya pernah juga ikut waktu itu untuk menonton, pihak Dewa itu ketat sekali. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa langsung dijawab ditanya itu Pak terkait dengan personil titik-titik penyekatan dan jalur-jalur yang ditutup dan dibuka. Terima kasih Mbak Sri, langsung saya jawab saja. Secara gambaran mungkin yang dilaksanakan penyekatan untuk seputaran lapangan bulat, mungkin secara teknis lebih detail nanti kita bahas ya satu dengan stakeholder yang ada. Tetapi gambarannya bisa saya jelaskan bahwa jalan-jalan di seputaran lapangan bulat itu kita tutup untuk akses sepeda motor, hanya khusus untuk pejalan kaki. Jadi nanti kita penyekatan mulai dari simpang 4 kota itu yang ke arah lapangan bulat, kemudian di perempatan Pendopo, kemudian yang jalan di Tengari, kemudian yang di simpang 3 SD di Tengari, kemudian nanti di simpang 4 kantor pengadilan. Nah itu kita sekat, dan di simpang 3 di SMP 1. Ya, mungkin yang dari Praya mungkin sudah hafal, ada bayangan. Jadi itu kita sekat dengan tujuan akses sepeda motor dan kendaraan dilarang masuk ke situ. Jadi murni yang datang itu nanti yang nonton diharap ada beberapa kantong parkir yang sudah disiapkan, di antaranya mungkin di alun-alun Kasura, kemudian ada beberapa tempat di ex kantor Bupati, lewati penyekatan, sehingga di VIP ataupun nanti peserta penyanyi misalnya. Untuk masyarakat kami himbau untuk berjalan kaki, karena di sana ada sekat-sekat, di situ nanti ada kita screening, kita ada dapat
laksanakan screening secara menyeluruh. Harapannya warga kita datang dengan tertib dan tidak ada melaksanakan upaya kontraproduktif lah di situ. Yang kita harus antisipasi. Jadi barang-barang yang boleh dibawa, tidak boleh dibawa itu akan kami himbau di situ, sehingga akses menuju ke lapangan bulat murni untuk menonton. Seperti itu. Ada gambaran ya? Mungkin sekian. Terima kasih. Jadi wartawan ini kan skala hiburan kita kan Nusa Tenggara Barat yang hadirkan puluhan ribu. Khawatir malah ketika wartawan kita tidak punya etika nyasar malah nanti, kecuali kalau salahnya rombongan tidak perlu itu. Usul tadi bagus, luar biasa, adik-adik wartawan. Yang penting Pak Sekda dipersiapkan tempat khusus, kalau bisa gabungan dengan Kominfo. Nah, ketika nanti Pak Sekda, Pak Bupati dia mencari mana Pak Irin, oh di situ, mana Pambilah, nah, mana di Sri, nah harus jelas mau ketemu di mana, jelas. Sangat mana rokok, ada pos biji, itu kan kira-kira ini gambarannya. Awal kita usahakan hingga posisi penempatannya wartawan, yang penting satu hati. Ya, yang penting satu hati kita. Dan kalau bertemu satu hati dengan wartawan, insya sukses. Terima kasih. Baik, sesi kita bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wawan dari koramandalika.com. Pertanyaan saya yang pertama adalah apa alasan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini menghadirkan Dewa 19? Kemudian yang kedua, dari mana sih sumber anggarannya dan berapa duit yang dikeluarkan untuk menghadirkan Dewa? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ditanggapi. Tadi kan sekilas menjelaskan kajian kegiatan kita ini, tapi lebih masuk menjelaskan bahwa Lombok Tengah ini kondisi sosial, politik, kemudian ekonomi ini di Lombok Tengah kita bisa pilih dalam perencanaan kegiatan-kegiatan hari ulang tahun ke-78 Kabupaten Lombok Tengah. Muncullah kegiatan untuk mengundang band Dewa. Nah, pertimbangan kita dengan band Dewa ini cukup lama di Lombok Tengah untuk mendengarkan, melihat langsung kegiatan band Dewa. Dan di situ juga masyarakat Lombok Tengah sangat menginginkan yang punya hobi, punya motivasi, hiburan. Itu yang pertama. Kedua, nah apa yang kami siapkan? Anggarannya, kepanitiaannya, pengamanannya, parkirnya, UMKM-nya, itu semata-mata untuk mendukung kegiatan yang pertama tadi. Nah, disitulah kebijakan itu dalam rangka untuk mensukseskan penyelenggaraannya band Dewa kita ini. Ketiga, nah ini juga merupakan bagian dari dukungan katakanlah komunikasi dengan pihak ini, pihak itu. Nah ini sangat didukung. Apa buktinya? Ada izin dari Polda.
Artinya dengan izin itu maka legalitas penyelenggaraan ini tinggal kita melaksanakan, menjamin aman, menjamin kondisivitas, menjamin juga apa yang dibutuhkan dalam kegiatan itu. Masalah anggaran itu sudah ada anggaran, dengan mekanisme penganggaran, bahkan evaluasi perubahan APBD juga sudah di provinsi, kemudian di Dewan juga sudah dibahas, dan insya Allah akan kita siapkan dalam penyelenggaraan event kaitan dengan band Dewa. Mudah-mudahan sukses yang kita harapkan atas dukungan adik-adik wartawan yang hebat. Terima kasih. Izin cukup. Ya, silakan. Nama ada medianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki dari Suara Konsumen. Tadi kan terkait dengan anggaran belum disebutkan sama Pak Wabuk berapa nominalnya dan sumber anggaran itu apakah dari sponsor atau APBD sendiri. Mungkin itu saja. Langsung jawab gitu. Terus sebenarnya kalau belum kami pahami dan menjelaskan berbicara anggaran, ini kan kita sudah merinci apa yang dibutuhkan penyanyi dengan perangkatnya, kemudian kegiatan dukungan masuk dalam hitungan kita, termasuk juga bagaimana tugas-tugasnya beliau. Nah, itulah yang menghasilkan besaran anggarannya. Anggarannya yang langsung kegiatan teknis band Dewa dan kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan yang kita siapkan. Berapa anggarannya sudah tercantum dalam APBD 2023 yang memang lupa kejumlahan. Yang jelas, mari kita berdoa bersama, bersyukur kepada Allah, para wartawan bersama juga, sabari dengan kita, apapun apa yang kita siapkan atas dukungan Allah akan sukses dan aman. Yang jelas lupa kan Niki, karena pertanyaan tidak mengira ke sana, tapi kan ada anggaran. Terima kasih. Baik, yang satu Pak, terakhir mungkin dari Pak Kabir, nanti dulu ya. Ya, terima kasih. Izin teman tadi sempat disebutkan tentang buku NKN. Berarti Pak. Ya, silakan Pak. Nama. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya terima kasih karena sudah diundangkan Dewa 19, karena kemarin saya mau ke Jakarta nonton itu satu hari 2 juta tiketnya habis satu hari. Jadi hari ini saya bisa nonton gratis menghemat 2 juta untuk nonton Dewa 19. Iya, itu Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan UMKM tadi, saya berpikir bahwa itu bagian dari Kartri naik juga, gitu kan. Nah, apakah juga nanti UMKM ini akan diundang di sana? Karena tentu pasti kan, sebelum nonton Dewa 19 ya pengen dong kita ngopi dulu, makan dulu dan sebagainya gitu. Nah, apakah ada tempat khusus di sana? Nah, kalau sudah kita ngopi makan itu kan tentu tempat nuraninya juga harus tersedia biasanya kan, gitu kan. Jadi apakah ada fasilitas pendukung seperti itu juga gitu. Nah, ini juga penting diketahui oleh masyarakat agar bahwa ternyata selain bisa nonton Dewa 19 bisa juga menikmati kopi khas Lombok Tengah di Begawi Beli ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh pertanyaan. No, kan
Alhamdulillah. Coba tunggu mulai di Jakarta, bayar di JTB, belum pesawat, belum menginap di hotel, belum makan. Tepuk tangan dulu buatnya. Dengan pernyataan beliau ini kan artinya sudah siap, para wartawan, kalau UMKM, apa pertimbangan kita? Waktu MotoGP yang terakhir ratusan ribu penonton, kita menyiapkan UMKM, menyesuaikan dengan asumsi penonton MotoGP dan negara lain juga banyak. Asumsi kita 10 ribuan, Pak Sekda, 10 ribuan penonton, kita menyiapkan UMKM kurang lebih 30-an stand. Nah itu UMKM kita di Lombok Tengah, mungkin saja nanti dari Mataram, Lombok Timur seperti biasa. Event kecil pun di Lombok Tengah yang bertanya di Semeton, Nilai Semeton, Narmadu, Nilai Semeton, Gerung, Nilai Semeton, Selong. Apa lagi ini? Sehingga khusus Lombok Tengah disiapkan tetap antisipasi tumbuh atau bertambahnya UMKM pada saat itu. Jadi asumsi untuk menyiapkan UMKM, mudah-mudahan 30 stand. Kalau memang nanti perkembangan seperti apa, nanti tugas panitia. Yang penting kami sudah menyiapkan. Terima kasih. Terima kasih. Yang terkait anggaran sudah selesai. Bukan anggaran. Baik, silakan. Nama dan media ya. Karena sudah clear, Pak Habib. Oke. Nama dan media sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi dari Radar Sumbawa dan yatrainterview.com. Yang terakhir, Nah, Pino, mana Pino? Halo. Mungkin pertanyaan ini saya tunjukkan ke pemerintah daerah sebagai panitia. Yang pertama, seperti apa sih dampak dan target pergerakan perekonomian di kegiatan ini? Kemudian yang kedua, sering kita melihat munculnya sebuah persoalan di setiap event-event yang diselenggarakan di Lombok Tengah, terutama di Labuan Bajo, terutama masalah parkir. Sering sekali itu muncul. Apakah dalam kegiatan ini panitia kemudian mengatur parkir itu sendiri dan biaya retribusinya? Karena sering sekali muncul itu. Biaya parkir motor, mobil terlalu tinggi lah, pasti muncul itu. Ketika tidak diatur, apakah dalam kegiatannya diatur tidak retribusi itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaan pertama bertanya dengan ada konser Dewa, dampak ekonomi sosialnya gitu. Pertama yang sudah diisi dengan Pak Sekda, ada ilmunya untuk menghitung keuntungan ekonomi. Tidak mesti Bumn kami hanya mempertanyakan omset masing-masing UMKM, itu real. Tapi kalau ilmunya menghitung manfaat ekonomi, Bumn kami katakan, bandingkan ketika Bumn kami bukti tadi kemarin Dewa juga berapa merasakan kemarin ternyata datang besok itu. Kalau dihitung Bumn kami, namun dia datang, ini pengen Bumn kami, bukan stres tapi pengen. Aduh beroat Bumn kami, beroat itu juga kepen beroat. Nah, itu antara lain menghitung manfaatnya secara ekonomi.
Kemudian sosial, kalau PAD dulu. PAD tentu ada peraturan daerah kita. Kaitan dengan parkir tetap duduk dengan aturan itu, namun kita utamakan untuk melibatkan kelurahan di sini, ada BKD kita, BKK kita. Nah itu kita melibatkan di situ. Yang penting prinsip parkir aman, nyaman, tidak ada kerugian di situ. Nah, kedua, kaitan dengan dampak manfaat sosialnya. Kalau kita membatasi dengan karcis, duit dengan diri, dan tahu yang beli karcis, rekening dengan gratis. Wah, kalau sosial ini. Kemudian berikut ini. Kalau katakanlah Lombok Tengah doang terjauh, di Kanggu, Kabupaten Kota, di NTB, Lombok Tengah tidak akan mengenal sahabat terdahulu di Lombok Barat, di Mataram, kayak Budo Sumbawa. Dengan kedatangan di sini, datang sahabat Progo, Batur Progo, itu manfaat sosialnya. Itulah akumulasi pertimbangan kebijakan kegiatan kita. Terima kasih. Cukuplah. Terima kasih. Kita sudah merangkum semua dari pertanyaan teman-teman. Dan satu lagi ya, satu pertanyaan lagi karena sudah masuk waktu zuhur istirahat. Jadi Pak Didik silakan. Pertanyaan yang baru kami dengan diulang pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didik Supriyadi dari BD Online dan BD Expose. Singkat saja pertanyaan. Mungkin pertama saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Pemda Lombok Tengah yang telah menghadirkan Dewas 19. Karena remaja di era 90 seperti saya saat ini yang lalu mungkin sangat senang karena itu adalah idola kami gitu. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin ini sedikit syarat kepada Pemda Lombok Tengah. Kami melihat Pemda Lombok Tengah kurang memperhatikan seni di Lombok Tengah gitu. Beberapa di sini banyak yang kurang mendapat perhatian. Nah, alasan kami mengatakan hal ini, kenapa tidak sebelum konser Dewa 19 itu mereka dilibatkan sebagai band pembuka gitu, untuk memanggil wadah kreativitas anak-anak muda Lombok Tengah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, seperti informasi yang berseliweran di grup WA yang lihat, ini kan mestinya Pemda harus menghitung, menjelaskan profit dan benefitnya terhadap kedatangan dari 19, misalnya untuk meningkatkan UMKM, pendapatan petugas-petugas parkir dan lain sebagainya. Itu mungkin saran dari kami. Bila kita kualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terakhir di nyanyi tahun 2020 kan di sama dengan tidak sading. Jadi melek, laku melek tahan dulu. Pertanyaan pertama, bagaimana melibatkan, jangan sampai orang menilai kesenian kita di Lombok Tengah hubungan dengan band Dewa. Begini, pada malam itu, malam Minggu, malam Sabtu yang akan datang ini sudah disusun rangkaian kegiatan di situ, termasuk ditampilkan juga keluarga kita di Lombok Tengah. Nah, sebenarnya berbicara budaya seni Lombok Tengah ini, event kita banyak dengan kegiatan kabupaten, termasuk waktu lalu ini
waktu MotoGP, kemudian lain, itu sudah bukan terbatas, tapi terus kita tingkatkan peningkatannya budaya seni kita. Nah itu PR Pemda Lombok Tengah oleh dinas terkait. Nah, jangan pernah kita mengakui kekurangan kita, kelemahan kita dengan budaya dan seni Lombok Tengah. Sudah hebat ini budaya kita. Nah kemudian kedua katanya dengan cost benefitnya kan baru sambung kan. Jadi sudah menjelaskan, saya buka kertas bisa kita ngitung ke sana. Tadi paling UMKM, kemudian kedua dari parkir itu masuk juga. Kemudian juga nanti bukan UMKM kita siapkan, toko kios, sekitar lapangan, mungkin di peraya, kan kesana juga kan belanja di situ tuh. Nah kalau kita tanya nanti di toko-toko di luar lapangan bola, dari mana yang belanja tadi, rokok atau makanan atau kopiah, gitu kan? Ada disiapkan, tapi khusus di lapangan bola sudah kita siapkan. Okay? Jadi insya Allah bisa kita hitung kok seperti itu. Okay? Terima kasih. Izin Pak Wakil Bupati terkait dengan pertanyaan artis lokal, seniman lokal. Perlu kami informasikan bahwa mitra kerja di dalam event Begawi Beli ini adalah mitra kerja yang sangat peduli terhadap pelibatan talent-talent lokal. Talent-talent lokal. Tidak hanya talent-talent lokal saja yang dilibatkan, tetapi beberapa IO lokal juga dilibatkan. Seperti misalnya untuk band pengisi yang mulai tampil jam 4 sore sampai jam 6 itu adalah band lokal, 2 band lokal yang akan tampil di situ. Kemudian di transisi antara acara itu ada videografis. Itu dibuat oleh adik-adik kita yang berasal lahir dan besar di Muncan. Yang mungkin belum bisa mimpikan, bapaknya adalah Pak Mandi, operator sound. Ini nanti yang akan tampil karyanya, yang akan videografisnya. Ya. Kemudian untuk panggung dan lain-lain itu melibatkan juga vendor-vendor lokal. Jadi kalau kita lihat skala dari pertunjukan ini, skalanya skala besar, tetapi konten lokalnya juga sangat banyak. Ya. Sekali lagi, walaupun ini adalah band dewa, band papan atas, tetapi seniman-seniman lokal, vendor-vendor lokal juga dilibatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Ibu, Bapak narasumber dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih kami sampaikan. Kita akhiri dengan foto bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok